Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing ilmu dakwah dan teman-teman saya yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Banyak cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam agama Islam, seorang anak diajarkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua yang disebut dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bagi seorang muslim, berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar untuk memenuhi tuntunan norma kesopanan, namun sebagai salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara berbakti dan memuliakan kedua orang tua yaitu yang pertama, sebagai seorang anak kita harus bertutur kata yang baik kepada orang tua. Yang kedua, ketika orang tua masih hidup atau bahkan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, seorang anak itu harus mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga, hendaklah seorang anak itu selalu memprioritaskan orang tuanya, terutama ibunya, dan selalu berbuat baik kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menutup mata sejenak. Lalu kemudian, bayangkanlah wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita, betapa mereka ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak kita di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika di dalam kandungan, dengan bersusah payah, ibu kita menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang, mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua tahu bila ungkapan itu harus dipahami. Jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini amalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayya ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita lihat di sekitarnya, banyak terjadi kecenderungan rasa respek seorang anak terhadap kedua orang tuanya semakin krisis atau semakin bermasalah. Kebanyakan anak-anak mulai tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Bahkan seorang anak sudah banyak yang berani menyiksa kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Orang yang berani mendurhakai orang tua, selanjutnya dia akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kalau kepada orang tua yang mengandungnya dengan kasih sayang dan melahirkannya dengan penuh pengorbanan, menjaga, mengasuhnya, serta mendidik dan membesarkannya, lalu sekarang tak pandai berterima kasih. Besar kemungkinan anak ini memang tidak pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua dalam menghadapi anak durhaka tersebut. Yang pertama, introspeksi diri dengan melihat kekurangan dan kesalahan dalam mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak, karena anak adalah peniru dari orang tua.
Yang kedua, mendiagnosis sebab kedurhakaannya. Jika sebelumnya anak itu taat beribadah, tiba-tiba berubah, kemungkinan disebabkan oleh salah satu pergaulan, tetapi bisa juga karena dia terjerumus ke aliran sumpalan yang mengatasnamakan Islam. Yang ketiga, melakukan pendekatan dan jangan menjauhinya, agar anak dapat merasakan kebaikan orang tua yang sudah tertutup oleh emosinya sesaat. Adapun beberapa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk anak yang durhaka, yaitu anak harus diingatkan tentang siapa dirinya dan bagaimana proses kehadirannya di dunia ini. Siapapun dia saat ini takkan ada tanpa perantaraan kasih sayang dari orang tuanya. Allah mewajibkan kepada setiap anak untuk tetap mengasihi dan menyayangi kedua orang ibu bapaknya. Bahkan diperintahkan selalu mendoakan untuk kebaikan keduanya. Tidak ada alasan bagi anak sedikit pun untuk berkata kasar kepada dua orang ibu bapaknya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Hadirin rahimakumullah, dengan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka. Marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita dan murka Allah terletak pada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridhallahi fi ridhal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini. Hadirin rahimakumullah, demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.